Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Iman Dinata. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa diartikan sebagai setiap perbuatan dan juga ucapan yang dilakukan seseorang untuk menguasai orang lain untuk terlibat di dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Jadi, ucapan juga termasuk ke dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga bisa berupa penyebaran video seksual tanpa izin, pelecehan dan menyebut seseorang dengan konteks seksual, dan membuat lelucon dengan konteks seksual. Kekerasan seksual ini bisa berdampak pada fisik, psikologis, dan juga sosial korban. Pada fisik bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada organ seksual. Secara psikologis, dampak yang bisa ditimbulkan adalah trauma, depresi, stres, dan kesulitan tidur yang dapat bermuara kepada penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan juga alkohol. Sementara itu, secara sosial dapat menyebabkan korban kesulitan berinteraksi dengan masyarakat sekitar karena mengalami pengucilan, dan juga sulit berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya. Terjadinya kasus kekerasan seksual ini disebabkan oleh beberapa hal. Dari sisi yang melakukan kekerasan seksual, rendahnya pendidikan, rendahnya pengetahuan tentang kekerasan seksual, faktor ekonomi, pengalaman pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya juga bisa menjadi faktor seseorang melakukan kekerasan seksual. Dari sisi korban, kurangnya kemampuan dalam menghindari kekerasan seksual bisa menjadi penyebab. Faktor yang menjadi penyebab kebanyakan berada di pelaku. Faktor ini bisa dijadikan acuan di dalam pemecahan masalah ini. Terutama faktor pendidikan yang bisa menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual. Pendidikan di sini tidak hanya tentang pendidikan di sekolahan, tetapi juga tentang pendidikan agama. Saya yakin bahwa semua agama mengkategorikan kekerasan seksual sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Jika nilai-nilai agama tertanam kuat di dalam setiap diri manusia, baik itu melalui pendidikan di sekolah dan juga penanaman nilai-nilai agama di keluarga, saya yakin tindakan kekerasan seksual ini bisa diminimalisir. Nilai agama menjadi dasar bagi seorang untuk tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual. Penanaman nilai-nilai agama bisa dilakukan di mana saja, termasuk di sekolah, dan yang terpenting adalah di keluarga. Penanaman nilai-nilai agama itu dilakukan oleh orang tua kepada seluruh anggota keluarga. Saya yakin jika penanaman nilai-nilai agama di keluarga berjalan dengan baik, akan menghindarkan seluruh anggota keluarga dari melakukan kekerasan seksual. Lalu, bagaimana jikalau kasus kekerasan seksual tetap terjadi? Ada dua cara. Yang pertama adalah melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Dan cara yang kedua adalah kita bisa mendampingi korban. Kita bisa menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib dan menyerahkan semuanya itu kepada pihak yang berwajib. Yang dapat kita lakukan adalah dengan mendampingi korban agar tidak merasa takut dan tidak merasa sendiri. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mendengarkan cerita korban. Korban butuh didengarkan ceritanya. Saat kita mendampingi korban, kita bisa menanyakan 5W1H dari kejadian kekerasan seksual yang dialami korban. Pertanyaannya bisa dilakukan secara berulang. Sebagai pendamping, kita harus bisa memastikan korban bisa kembali di kaki sendiri, dalam artian bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa mengambil keputusan dengan akal sehat dan dengan informasi yang cukup. Kita jangan menyalahkan korban, tapi harus bisa memberikan rasa aman kepada korban.